Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, maka kita boleh kembali bersama-sama sekalipun melalui renungan pada kesempatan ini. Saya akan berbagi firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Demikian bunyinya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah kasih sejati disertai dengan perbuatan. Haleluya. Begitu pentingkah kasih bagi orang percaya, sehingga tak henti-hentinya kita perlu dan selalu diingatkan perihal kasih ini. Nah, Yesus memberikan perintah agar kita saling mengasihi seperti Dia atau pribadi Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Namun banyak orang berkata, aku mengasihi kamu jika kamu mengasihi aku. Itulah prinsip kasih dunia. Pengorbanan yang bersyarat. Kasih semacam ini bukanlah kasih sejati. Dan jikalau kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kita lihat itu di dalam Lukas pasal 6 ayat 32-33. Jadi saudara-saudara, kasih pada hakikatnya adalah untuk diberikan. Kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi atau berbuat sesuatu. Allah telah memberikan bukti nyata bagaimana Dia mengasihi kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi ada contoh, ada patokan, yaitu pribadi Yesus. Jika Allah demikian mengasihi kita, maka harus kita juga saling mengasihi. Jadi kita sebagai anak Tuhan meniru, melihat pribadi Yesus bagaimana Dia mengasihi kita, kita juga mengasihi Dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10-11. Ini menunjukkan bukan kita yang mengasihi Allah, namun Allah yang telah mengasihi kita. Bukti lain bahwa Allah sangat mengasihi manusia ialah telah diciptakannya terlebih dahulu dunia ini dan segala isinya. Terang, gelap, cakrawala, langit dan bumi, binatang, tumbuhan. Barulah Dia menciptakan manusia, sehingga manusia dapat menggunakan dan menikmati segala fasilitas yang disediakannya. Jadi, kasih itu dari Allah kepada manusia, artinya kita menerima kasih-Nya terlebih dahulu, baru kemudian mengasihi. Allah sebagai pemberi dan kita adalah penerima. Inilah prinsip utama kasih. Jadi, kekristenan adalah kasih. Semua aktivitas rohani yang kita lakukan haruslah berpusatkan pada kasih. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Seperti kata Paulus, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita baca itu dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3. Jadi saudara-saudara, kasih yang sejati adalah kasih yang dicontohkan oleh Allah dan Yesus kepada kita manusia. Jadi kasih itu dari Allah kepada manusia. Artinya kita menerima kasih terlebih dahulu, baru kemudian mengasihi. Jadi saudara-saudara, kita tidak salah kalau kita mengikuti aturan firman Tuhan, mengikuti cara Tuhan. Maka kasih kita adalah kasih yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Paulus berkata, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Supaya kita berguna, mungkin sisi lain kita sudah melakukan banyak hal untuk firman Tuhan. Tetapi di satu sisi kita juga harus memiliki kasih, ya, sehingga kita ini adalah betul-betul anak Tuhan yang berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita, maka kita akan dapat memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, tetap semangat. Amin.